Yang jadi pertanyaan dengan hadirnya proposal perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump ini, apakah dapat kemudian mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas? Menurut Bu Susi, bagaimana Bu Susi? Susah sekali karena hak-hak Palestina itu tidak diakui, tidak dihormati. Bagaimana Anda menciptakan perdamaian kalau Mossad masih meminta negara-negara untuk mencabut orang-orang Palestina dari Gaza supaya mereka terusir dan tidak akan kembali lagi. Itu kan program Mossad ya, kepada Indonesia, kepada negara-negara lain juga. Jadi saya kira kalau misalnya tuntutannya jauh lebih besar dari negara yang paling kuat untuk mengkoersi, ya jelas itu hasil penekanan, bukan hasil kesukarelawan. Nah, untuk membantu perdamaian ini terwujud ya, perdamaian kan agak susah ya. Kalau perdamaian mau bisa mempersiapkan perang atau perdamaian dilakukan dengan memberikan roti. Nah ya ini yang mana ini? Oke. Pak Hidayat, ini banyak juga yang skeptis dengan rekam jejak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pro-Israel dengan hadir membawa proposal perdamaian untuk Gaza Palestina ini. Apakah kemudian langkahnya ini juga bisa kemudian membangun kepercayaan yang sebelumnya sempat sulit begitu untuk dipercayai oleh publik? Ya, langkah skeptis itu ya wajarnya karena sudah baru saja terjadi pada tanggal 18 Mei 2025 yang lalu, Donald Trump menyampaikan janji kepada Hamas kalau membebaskan satu-satunya tahanan tentara Israel berwarga negara Amerika, yaitu Edan Alexander, maka Amerika akan terima kasih kepada Hamas, blokade akan segera dibuka, tentara Israel akan segera ditarik, perdamaian akan terjadi di Gaza. Nyatanya, Edan Alexander sudah dilepaskan oleh Hamas tanpa ada barter apapun, dan ternyata tidak ada blokade tetap dilaksanakan, Israel tetap melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaannya, dan bahkan Edan Alexander belakang menyatakan akan kembali untuk bertempur kembali di pihak Israel, bertempur di Gaza. Ini sudah terjadi gitu, dan ini tentu satu hal yang sangat-sangat tidak memungkinkan hadirnya solusi yang diharapkan melalui semangat semacam ini, dan apalagi Donald Trump hanya memberikan waktu 3 hari pada Hamas dan alternatifnya hanya satu, yaitu harus menerima. Ini tentu saja satu hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi opini publik di tingkat internasional. Sudah lebih dari 156 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ya, di situ karenanya ada Hamas dalam konteks Palestina merdeka. Masyarakat internasional begitu luar biasa pembelaannya kepada Gaza, bahkan mereka rela dengan tadi yang terjadi dengan sahabat kita Pak Fatur Rahman, dengan global sumber flotilanya lebih dari 44 negara, 50 kapal yang akan berlayar menuju Gaza, mereka memberikan dukungan terhadap Gaza, penolakan karenanya terhadap penjajahan dan atau perilaku-perilaku yang kemudian menghadirkan genosida terhadap Gaza. Jadi mestinya kalau memang Donald Trump ingin dipercaya, mestinya memang memberi ruang kepada masyarakat internasional untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Ada keputusan dari ICC, keputusan dari ICJ, negara-negara Barat yang memberikan pengakuan terhadap Palestina merdeka. Ini yang harusnya menjadi pijakan utama. Dan tentu saja karena permasalahannya adalah terkait dengan Israel yang disebut oleh organ PBB sendiri melakukan genosida, dan bahkan sidang umum PBB mengakomodasi fatwa dari ICJ untuk menegaskan bahwa pendudukan Israel atas tanah-tanah Palestina adalah ilegal, dan dalam waktu 1 tahun harus meninggalkan tanah-tanah pendudukan itu. Nah, mestinya bila diinginkan adanya perdamaian yang betul-betul adil, maka inilah prinsip-prinsipnya. Dan saya apresiasi Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, yang dengan tegas menyampaikan pernyataan bahwa Gaza dan masa depannya adalah milik bangsa Palestina dan harus ditentukan oleh bangsa Palestina sendiri, dipimpin oleh bangsa Palestina dan bukan oleh pihak luar. Siapapun pihak luar itu, termasuk bila itu adalah Tony Blair. Ini saya kira sikap yang sangat jelas dari Menteri Luar Negeri Sugiono, dan mudah-mudahan itulah yang merupakan sikap Indonesia, seperti sikap dari negara-negara yang lain yang marah karena terjadinya perubahan dari apa yang disepakati untuk menghadirkan pengakuan terhadap Palestina merdeka, tapi sekarang arahnya kepada pemaksaan terhadap perjuangan di Palestina.
untuk kemudian tanpa ada janji atau tanpa ada komitmen terkait dengan masa penarikan pasukan dari Israel dan apalagi pengakuan terhadap negara Palestina merdeka dengan batas-batas yang disepakati tahun 1967 itu. Prof Yon, responnya? Ya, tentu kan kita melihat ya dalam dua hal. Kalau kita lihat posisi Indonesia ya dalam merespon proposal 21 itu, tentu kan kita harus satu diingatkan kembali komitmen. Jadi ya, harus diperkuat ya komitmen kemerdekaan Palestina itu kan harga mati yang harus memang diperjuangkan. Sementara pada satu sisi ada upaya-upaya perdamaian yang itu digagas oleh Amerika dan juga Israel yang nampaknya kan dari proposal itu terlihat sekali bahwa sangat berat kepada Israel dan Amerika, tidak mengakomodasi kepentingan Palestina, bahkan tidak melihat aspirasi bangsa-bangsa yang sudah berbicara di PBB ya. Jadi seakan-akan bahwa ya Amerika ini adalah peace builder ya, yang membangun perdamaian. Ya dia sebutkan di beberapa negara berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Gaza di tangan Trump harapannya kan juga akan mencapai itu. Tapi kan ketika dua pihak bertikai, berkonflik, satu sisi sangat berat ya, bahkan kemudian tentara IDF juga masih berada di sana, ikut di dalam joint force dan sebagainya. Saya kira itu kan tidak fair. Sementara perlawanan itu diminta melucuti, menyerahkan diri. Setelah itu tidak diberikan tawaran yang menarik begitu ya. Padahal kan kalau kemerdekaan ya akan direbut sampai kemudian mengorbankan segalanya. Tapi boleh atau mau melucuti senjata setelah merdeka, kan begitu ya prinsipnya. Setelah merdeka baru mereka demilitarisasi, itu menjadi lebih rasional. Nah sekarang kan tawaran kemerdekaan nggak ada, kemudian setelah itu penarikan pasukan IDF juga tidak disebutkan, dan seakan-akan ya memberi jalan ya karpet merah kembali kepada Israel untuk terus ya melanggengkan okupasi. Dan yang unik ini kata-kata okupasi ya itu tidak muncul sama sekali, padahal itu kan sebelumnya sangat melekat tuh kepada Israel bahwa dia menduduki, dan setelah itu kan menduduki kan berarti harus kembali, dan statement pernyataan itu tidak muncul sama sekali. Justru milik mereka. Ya, dan itu semua ditujukan kepada Hamas, kelompok perlawanan ya harus kemudian mengikuti, dan tidak ada tawaran yang itu bisa membuat ya kelompok perlawanan maupun juga rakyat Palestina ini sebagai sesuatu yang menjanjikan dan memberikan masa depannya. Justru Israel yang merayakan itu sebagai kemenangan mereka ya di dalam diplomasi. Ya, setelah kita timbang-timbang, ini masih berat sebelah, berat di Israel begitu. Lantas kalau sudah kayak gini, bagaimana harusnya Bu Susi? Sebenarnya Amerika selama ini dikenal sebagai an honest broker. Jadi dia penimbang yang sangat jujur ya. Tetapi kali ini tampaknya memang Amerika agak bias untuk para pemilih yang sudah banyak memberikan donasi kepada politisi, kepada dia sendiri, dan akhirnya mungkin ada harapan juga kalau MAGA itu memang benar-benar rasis, ada harapan bahwa kalau Israel berhasil, orang-orang Yahudi Amerika pindah ke Israel. Jadi mereka mengosongkan Amerika Serikat yang sebetulnya juga ditentang oleh pendukung-pendukung Donald Trump. Jadi masalahnya kita harus benar-benar paham kalau berhadapan dengan adidaya, di dalam negerinya bagaimana gitu loh. Kita harus tahu benar, diplomat kita harus mendalami Amerika itu sebetulnya kemungkinan akan begini atau begitu, itu kan tergantung kepada votersnya. Kalau votersnya kita tidak pernah sambangi dan kita hanya memilih untuk bertemu muka dengan Donald Trump kan agak susah ya. Jadi itu yang kurang diupayakan. Misalnya datang ke gereja-gerejanya, datang ke kelompok-kelompok right wing di Amerika untuk tahu sekedarnya apakah mereka benar-benar rasis terhadap orang Yahudi supaya Yahudinya pergi dari Amerika Serikat. Kan mereka waktu demo-demo itu kebanyakan mereka bilang they cannot replace us. Jadi the white Anglo-Saxon Americans are not exactly the non-racist type of people, ngerti nggak? Jadi kita harus siap-siap kalau kita tidak bisa menanggapi, kita nggak akan tahu. Donald Trump satu pihak dia bilang begini, dia bilang nggak boleh diambil Gaza, tapi Rubio bilang kami akan
membantu Israel untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Jadi kan kita bingung dalam arti ini adalah ambiguitas yang memang sengaja dimunculkan karena dia tidak perlu lagi untuk menyebutkan dirinya an honest broker karena dia harus memilih yang diinginkan oleh pemilih-pemilihnya, dan itu yang kayaknya orang Indonesia harus benar-benar mulai mempelajari tentang Amerika itu secara detail, bukan hanya secara perdagangan. Kalau berdagang kan biasa saja mau untungnya, tapi kalau mengetahui dalamnya seperti kita mengetahui rakyat kita, apa yang mereka kehendaki, kan sebetulnya pemimpin kita harusnya mengikuti apa yang diinginkan rakyat, yaitu mayoritas Muslim dan mau kedamaian di kawasan Timur Tengah, tapi itu tidak terwujud dengan cara kita terlalu mungkin mudah disepelekan ya, oleh negara-negara adidaya. Ya, menarik ya kalau kita bahas tentunya bagaimana kemudian dengan hadirnya proposal perdamaian ini, perdamaian di Gaza Palestina ini benar-benar bisa terwujud. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan, kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.